Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pembahasan hari ini adalah akhlak dan tasawuf sebagai media kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual. Baik, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan dan kepribadian diri, serta juga mengenali perasaan dan kepribadian orang lain. Jadi tidak hanya mengenali perasaan dan kepribadian diri, melainkan juga mengenali perasaan dan kepribadian orang lain. Lalu, apakah ada keterkaitan tasawuf dan akhlak sebagai media meraih kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual? Untuk menjawab itu, izinkan saya, Aulia Nuranis, jurusan Pendidikan Agama Islam, memaparkan sedikit penjelasannya. Baik, kecerdasan emosional terkait dengan kemampuan mengendalikan diri, baik itu saat kita berada dalam kebahagiaan, kesedihan, atau dalam keterpurukan. Ini semua harus bisa kita kendalikan. Nah, lalu selanjutnya, kecerdasan spiritual. Kita ambil sisi spiritualitasnya saja. Sisi spiritualitas ini adalah lebih cenderung untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi. Jadi orang-orang seperti ini selalu mengaitkan kemampuan dirinya dengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi bukan di ranah nilai budaya atau nilai-nilai yang dibuat oleh manusia, tetapi sudah berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, dalam tema ini, tasawuf dan akhlak sebagai media meraih kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual, artinya di sini adalah internalisasi dari kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan IQ atau intellectual quotient, yang dimana diraih oleh seseorang manusia itu dari proses pembelajaran tentunya, baik itu pembelajaran yang dia peroleh dari pendidikan formal, non-formal, maupun kehidupan. Begitu juga emosional dan juga spiritual. Nilai-nilai yang mereka dapatkan akan mampu mengubah, akan mampu mengembangkan, lalu akan mampu membentuk kepribadian seseorang, sehingga ketika nilai-nilai itu sudah menjadi sebuah kepribadian yang melahirkan sebuah tindakan, maka inilah yang disebut dengan proses internalisasi. Di satu sisi dijelaskan bahwa internalisasi ini akan kuat jika dilakukan dua hal. Yang pertama adalah sisi kematangan dalam pengetahuan penerimaan terhadap sebuah pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang perilaku maupun secara saintifik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembiasaan atau pelatihan. Ketika kita mendapatkan sebuah nilai yang baik, lalu disetujui dan hati kita menerimanya, maka untuk menjadi supaya nilai tersebut terinternalisasikan ke dalam diri kita, maka kita perlu pelatihan. Ini terkait dengan teori behavioris. John Watson mengatakan bahwa untuk mendukung, mengubah perilaku atau sikap, atau supaya sikap kebaikan itu bisa menjadi sebuah sikap permanen atau juga menjadi karakter seseorang, maka sikap-sikap kebaikan itu harus dilatih, harus dibiasakan agar menjadi sikap yang permanen. Pada tahun 1995, teori itu lahir, kemudian 2005, teori emosional itu meledak karena orang-orang yang mempunyai intelektual yang tinggi ini banyak yang melakukan kesalahan, terutama di dunia perteknikan. Misalnya ada kehancuran sebuah lingkungan karena ilmunya seseorang itu mengatakan bahwa eksplorasi itu boleh. Padahal jika
dikatakan eksplorasi itu boleh, maka dia akan mengganggu habitat lingkungan atau habitat makhluk lain yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ini disebutnya dia mempunyai intelektual tinggi, tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosional dalam konteks sains dan humanis, bukan dalam konteks spiritual. Nah, oleh karena itu, kecerdasan intelektual itu harus dibarengi, harus diiringi dengan kecerdasan yang lainnya, yaitu emosional dan juga spiritual. Apakah akhlak tasawuf akan meningkatkan kecerdasan intelektual? Jawabannya iya, sangat bisa. Karena dengan akhlak, ia bisa dengan kemampuan intelektual yang tinggi disertai dengan akhlak, maka disitulah dia bisa berkiprah lebih tinggi lagi dalam konteks humanisme. Kecerdasan intelektual itu akan sangat baik ketika orang tersebut mempunyai akhlak. Jadi, akhlak dengan kecerdasan intelektual itu sangat keterkaitan. Karena manusia yang cerdas tapi tidak mempunyai akhlak, maka dia akan menjadi perusak di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran sering sekali ditemukan kata fasad fil ard. Lalu janganlah engkau menjadi perusak di muka bumi ini, karena ayat itu menjelaskan tentang kejadian atau kondisi masyarakat, di mana kondisi masyarakat yang pintar, maka bisa jadi dia menolak akan adanya Tuhan. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, ketika intelektual tidak dibarengi dengan akhlak, maka azab Allah akan menimpa mereka. Maka tidak cerdas seseorang apabila tidak diikuti dengan akhlak. Ternyata kecerdasan spiritual ini bisa memecahkan masalah dalam persoalan kehidupan yang ketika seseorang itu stop dalam kehidupannya, maka dia biasanya akan kembali kepada Tuhannya. Dalam artian secara emosional dia tidak bisa meraihnya, kemudian secara intelektual tidak sampai, kemudian stop dalam artian tidak ada yang bisa membantu dalam mengatasi sebuah masalah, maka dia akan menyerahkan semua permasalahannya kepada sang goib. Di situ kecerdasan spiritual muncul. Nah, disinilah pertemuan antara akhlak dan kecerdasan spiritual, terutama dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan. Dalam memecahkan masalah-masalah itu dibutuhkan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual agar kita bijak dalam mengambil keputusan. Nah, jadi tasawuf dan akhlak sebagai media meraih kecerdasan intelektual, emosional, dan juga spiritual sangat keterkaitan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Aulia Nuranis, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.